Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang menghuni bumi setelah diturunkan dari surga. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga lantaran melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan buah terlarang, yakni buah khuldi. Bumi yang kita pijak hari ini usianya sudah miliaran tahun. Namun siapa sangka ternyata ada makhluk lain yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam. Bahwa setelah Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan ke bumi, anak cucunya kemudian mengisi populasi di bumi. Beberapa ahli mengatakan kondisi bumi saat berusia 8.000 tahun ternyata masih kosong. Namun saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan biji sawi putih dan unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai unggas Tabirun Nasar, makanlah biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Unggas tersebut memakan biji sawi tersebut 1 biji dalam sehari, kemudian memakan 1 biji dalam sebulan. Saking takut habis, unggas itu memakan 1 biji dalam setahun. Namun pada akhirnya biji sawi itu habis dan unggas Tabirun Nasar pun mati. Setelah unggas mati, Allah menciptakan makhluk lain penghuni bumi, yaitu 70 laki-laki, tetapi tidak diciptakan sekaligus. Allah menciptakannya satu persatu. Apabila ada satu orang yang meninggal, maka Allah menciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berusia 70.000 tahun. Setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Setelah 70 laki-laki itu sudah mati semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang bisa terbang." Kemudian Allah mengutus salah satu dari mereka, yaitu yang bernama Yusuf, untuk memberikan pengajaran tentang syariat Islam. Namun banyak sekali jin yang mendustakan ajaran syariat. Kemudian Allah mematikan para jin tersebut. Penghuni bumi berikutnya adalah makhluk yang berpasangan. Mereka sejenis binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya bernama Azazil. Setelah cukup besar, Azazil beribadah selama 1000 tahun. Lalu Allah mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun ia tekun beribadah. Lalu Allah memberikan sayap dari manikan berwarna hijau. Dengan izin Allah, Azazil terbang ke langit kedua. Dia terus beribadah hingga diangkat ke langit ke-7. Sementara di bumi juga ada penghuni dari bangsa jin yang bernama Jana. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya dan lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, Jana mendiami bumi selama 18.000 tahun.
namun ia menjadi kufur sehingga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan Banu Naljana yang mendiami bumi selama 18.000 tahun. Sementara di atas langit sana, iblis bernama Azazil terus beribadah dan menjadi penghulu malaikat. Singkat cerita, Azazil minta kepada Allah untuk turun ke langit ke-6. Allah pun mengabulkannya. Iblis terus meminta turun hingga akhirnya tiba di bumi dan beribadah di sana. Saat iblis bernama Azazil itu betah dan terus beribadah di bumi, maka Allah memberikan pengumuman bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi bernama Adam. Iblis yang merasa sudah lama di bumi pun sedih dan hatinya dengki atas akan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga sejak saat itu, iblis berjanji akan memusuhi anak Adam hingga sekarang. Itulah sekelumit tentang makhluk penghuni bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini bisa menambah ilmu kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.